Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan praktikum dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Kacang Hijau pada keempat media yang berbeda. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Esther Cio. Perkenalkan, nama lengkap saya Martina Ilo. Nama saya Grace. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman yang mudah dikembangbiakan, terutama pada proses perkecambahan. Biji kacang hijau mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan besarnya sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dari suatu organisme makhluk hidup, sedangkan perkembangan merupakan bertambahnya fungsi alat tubuh. Tanah merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan suatu tanaman, karena tanah menjadi media utama dalam proses penanaman. Tanah menyediakan berbagai unsur hara, zat organik, air, dan udara yang sangat dibutuhkan oleh semua jenis tanaman. Oleh karena itu, pemilihan tanah yang baik sangatlah penting sebelum melakukan proses penanaman sehingga hasil yang diinginkan juga akan baik. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman musim yang berumur pendek, kurang lebih 60 hari. Tanaman kacang hijau merupakan tanaman yang tumbuh hampir di seluruh tempat di Indonesia, baik di dataran rendah hingga daerah dengan ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Tanah merupakan lapisan teratas lapisan bumi. Tanah memiliki ciri khas dan sifat-sifat yang berbeda antara tanah di suatu lokasi dengan lokasi yang lain. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut karena perubahan alami di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Tingkat perubahan terlihat pada komposisi, struktur, dan warna hasil pelapuk. Pupuk organik merupakan hasil dekomposisi bahan-bahan organik baik tumbuhan kering atau humus maupun limbah dari kotoran ternak yang diurai atau dirombak oleh mikroba hingga dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kandungan unsur hara dalam kotoran ayam adalah sangat tinggi karena bagian cair atau urin tercampur dengan bagian padat. Pemberian beberapa konsentrasi kompos kotoran ayam mampu meningkatkan di dalam tanah karena bahan organik dari kompos kotoran ayam merupakan makanan bagi mikroorganisme tanah yang sebagian terdapat mikroorganisme. Baik teman-teman, kita akan masuk pada metode pengerjaan. Alat yang pertama 4 buah wadah bening. Bahan yang pertama kacang hijau, yang kedua tanah, yang ketiga pupuk kandang atau kotoran babi, yang keempat pupuk kandang atau kotoran ayam, yang kelima oli bekas atau oli kotor. Prosedur kerja yaitu yang pertama disiapkan alat dan bahan, yang kedua direndam kacang hijau selama 24 jam untuk memisahkan bagian yang rusak dan baik sebelum digunakan, yang ketiga dimasukkan tanah pada masing-masing wadah yang telah disediakan. Yang keempat, dicampurkan pupuk kandang kotoran babi pada wadah pertama. Yang kelima, dicampurkan pupuk kandang kotoran ayam pada wadah kedua. Yang keenam, dicampurkan oli bekas pada wadah ketiga. Yang ketujuh, ditanam benih kacang hijau pada masing-masing wadah. Dan yang kedelapan, diamati pertumbuhannya selama 5 hari dan dicatat hasil pengamatan. Jadi teman-teman, kita akan masuk pada bagian pembahasan hasil pengamatan. Pada perlakuan pertama, benih kacang hijau ditanam pada media penanaman campuran tanah dengan pupuk kandang organik atau pupuk kotoran babi. Hasilnya, tanaman benih kacang hijau ini tumbuh dengan sangat cepat. Pada hari pertama, benih kacang hijau telah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangannya.
serta ukuran benih kacang hijau pada perlakuan pertama ini tumbuh jauh lebih besar dibandingkan dengan benih kacang hijau pada perlakuan 2, 3, dan 4. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pupuk kandang yang digunakan memiliki sifat yang mudah ditembus oleh akar benih kacang hijau, serta mengandung jumlah mikroba baik untuk dikomposisi bahan organik. Selain baik ini terjadi karena faktor kotoran ayam yang digunakan memiliki kandungan kalsium yang sangat tinggi, juga mineral dan logam yang tinggi dibandingkan pupuk kandang kotoran hewan lainnya. Faktor kedua yaitu kotoran ayam termasuk jenis pupuk kandang yang memiliki kandungan asam dan nutrisi yang cukup tinggi sehingga dapat selain baik untuk tanaman, pupuk kandang babi juga dapat memperbaiki kondisi tanah yang kehilangan unsur haranya yang diserap oleh tanaman. Penggunaan pupuk kandang babi sebagai bentuk pupuk organik mempercepat dan membantu meningkatkan unsur hara yang terdapat dalam tanah. Dan juga tanah yang digunakan merupakan tanah subur dan gembur, yang bebas dan jauh dari lingkungan yang memiliki banyak sampah. Oleh sebab itu, pertumbuhan tanaman kacang hijau pada perlakuan pertama ini jauh lebih baik dibandingkan pada pertumbuhan tanaman kacang hijau pada perlakuan kedua. Benih kacang hijau ditanam pada media penanaman tanah dengan campuran pupuk kandang organik atau kotoran ayam. Hasilnya, benih kacang hijau tersebut tumbuh tetapi tidak secepat pada perlakuan pertama. Mengapa demikian? Karena pupuk kandang ayam bersifat panas. Hal ini terjadi karena kandungan asam dan nutrisi yang terdapat pada pupuk kandang cukup tinggi sehingga dapat membakar akar tanaman benih muda jika tidak dibuat dalam bentuk kompos sebelum diaplikasikan pada tanaman. Nah, pada percobaan kali ini, pupuk kandang ayam tersebut tidak kami berubah. Pada percobaan kali ini, pupuk kandang ayam tersebut kami tidak rubah ke dalam bentuk kompos, sehingga kemungkinan besar tanaman benih kacang hijau tersebut akarnya telah terbakar oleh panas dari pupuk kandang ayam. Oleh karena itu, tanaman benih kacang hijau tumbuh sedikit lebih lambat karena faktor-faktor yang telah disebutkan. Tetapi kondisi ini tidak dapat dikatakan buruk bagi pertumbuhan tanaman, sebab masih ada kemungkinan bagi benih kacang hijau untuk tumbuh lebih baik lagi dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Pada perlakuan ketiga, benih kacang hijau tidak menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan. Dengan kata lain, benih kacang hijau sama sekali tidak tumbuh. Hal ini terjadi karena faktor dari media penanaman yang telah tercemar oleh oli bekas, sehingga merusak struktur tanah dan menyebabkan hilangnya unsur hara pada tanah tersebut. Menyebabkan hilangnya unsur hara, nutrisi, dan mineral baik yang terkandung pada tanah tersebut. Akibatnya terjadi kerusakan pada benih kacang hijau. Kandungan kimia yang keras pada oli menyebabkan hilangnya kemampuan kerja benih kacang hijau untuk bertumbuh dan berkembang. Selain itu, sifat oli yang kental dapat menutupi pori-pori tanah dan mengakibatkan benih kacang hijau tidak dapat menyerap unsur hara atau mineral dalam tanah, sehingga benih kacang hijau menjadi rusak. Perlakuan keempat. Pada perlakuan kali ini, media yang digunakan yaitu tanah kosong. Hasil pertumbuhan kacang hijau hampir sama dengan pertumbuhan kacang hijau pada perlakuan kedua. Hal ini terjadi karena tanah yang digunakan bersifat gembur dan tidak tercemar, atau dengan kata lain, jauh dari lingkungan yang tercemar oleh limbah atau sampah. Hal ini juga terjadi karena faktor eksternal lainnya seperti air, suhu, cahaya yang membantu pertumbuhan benih kacang hijau menjadi lebih baik walau tidak diberi perlakuan apapun, serta penggunaan kacang hijau yang berkualitas baik, walaupun ukuran tinggi batangnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kacang hijau pada perlakuan 1, tetapi pertumbuhannya berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada bagian terakhir yaitu kesimpulan. Dari percobaan yang telah kami lakukan, diperoleh 3 kesimpulan. Yang pertama,
penggunaan pupuk organik jauh lebih baik dibandingkan penggunaan pupuk anorganik, karena memiliki dampak yang baik pada lingkungan sekitarnya. Pupuk kandang atau kotoran babi memiliki dampak yang paling signifikan dalam pertumbuhan tanaman. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan pupuk kandang lain tidak baik. Tetapi kembali dari makanan yang dikonsumsi hewan ternak tersebut, apakah baik atau tidak, apakah organik atau tidak. Nah, pupuk kandang ayam haruslah dibuat dalam bentuk kompos agar berfungsi lebih baik pada penggunaan media penanaman. Kesimpulan yang kedua, tanah yang telah tercemar tidak memungkinkan untuk tanaman tumbuh melakukan perkembangan dan pertumbuhan, karena tanah telah rusak struktur haranya. Juga pemilihan benih yang baik berpengaruh pada perkembangan tanaman. Oleh sebab itu, faktor pertumbuhan suatu tanaman sangatlah penting